Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan terkait demokrasi yang dikehendaki oleh Dipa Nusantara ID. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, yaitu Andika Tahta Maulidia, dan rekan saya Elga Laudia Geovana, dan yang terakhir ada Muhammad Zamzam Nur Rohim. Baik, untuk memulai presentasi yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian demokrasi beserta contohnya. Pengertian demokrasi secara umum adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Makna demokrasi secara umum yang kedua adalah berarti keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan dipengaruhi oleh suara mayoritas warga negara. Hal ini juga melibatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Pengertian demokrasi yang dikehendaki oleh AIDIT adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Dia berpendapat bahwa demokrasi sejati tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup keberpihakan pada kepentingan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerataan kesejahteraan. Dipa Nusantara ID juga menekankan kepentingan pemimpin yang peka terhadap aspirasi masyarakat dan meyakini bahwa sistem demokrasi harus menciptakan keadilan masyarakat dan meyakini bahwa sistem demokrasi harus mampu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan antara kelas-kelas sosial. Di dalam konteks ideologinya, Dipa Nusantara mengaitkan demokrasi dengan konsep kelas, di mana dia melihat adanya perjuangan antar kelas buruh dan kelas penguasa. Penting untuk dicatat bahwa pandangan AIDIT tentang demokrasi berakar pada perspektif ideologis tertentu dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan definisi demokrasi yang lebih umum atau diterima secara luas. Contoh demokrasi yang dikehendaki oleh Dipa Nusantara AIDIT adalah pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat atau BPR. AIDIT mengusulkan pembentukan BPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat untuk mengambil keputusan politik. Yang kedua, ada pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Rakyat harus memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik pemerintahan. Dan yang ketiga, ada pemberdayaan organisasi rakyat. AIDIT menekankan pentingnya memperkuat organisasi rakyat seperti serikat buruh dan tani untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Laudia Geovana, NIM 3 angka di belakang 092. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek pemerintahan demokrasi yang dikehendaki oleh Dipa Nusantara ID. Baik, yang pertama adalah demokrasi untuk rakyat pekerja. Dipa Nusantara ID memperjuangkan demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan pekerja seperti buruh dan petani. Demokrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan politik dan ekonomi diambil demi kepentingan mayoritas rakyat, bukan
elit atau kapitalis dan feodal. Kemudian yang kedua adalah dalam pengambilan keputusan. Dipa Nusantara Aidit menekankan bahwa pentingnya mengambil keputusan secara kolektif melalui organisasi massa seperti serikat pekerja, organisasi petani, dan badan-badan rakyat lainnya. Demokrasi ini dalam pandangannya harus mengakomodasi aspirasi seluruh elemen rakyat pekerja. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan kaum miskin dan tertindas. Dipa Nusantara Aidit mendukung upaya-upaya untuk memberdayakan kaum miskin dan tertindas melalui pendidikan, pembagian tanah kepada petani miskin, dan penghapusan hierarki feodal. Dengan demikian, baginya demokrasi harus menjadi alat pembebasan bagi mereka yang selama ini dirugikan oleh struktur sosial yang kurang adil. Kemudian yang terakhir adalah demokrasi anti-militerisme. Aidit juga mengkritik peran militer dalam politik. Ia menekankan pentingnya pemerintahan sipil yang demokratis, di mana militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara, bukan alat penindas rakyat. Kesimpulannya, Dipa Nusantara Aidit mengkehendaki demokrasi yang diperorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi, dengan kekuasaan di tangan buruh dan petani atau pekerja lainnya. Demokrasi menurut Aidit harus anti-imperialisme, anti-kapitalisme, dan dipimpin oleh partai seperti PKI. Ini bertujuan untuk membangun masyarakat tanpa adanya kelas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi yang dikehendaki oleh Dipa Nusantara Aidit. Yang pertama adalah kekuasaan rakyat berpihak kepada buruh dan petani, bukan di kaum elit. Dipa Nusantara Aidit percaya bahwa rakyat pekerja, terutama buruh dan petani, merupakan tulang punggung dari masyarakat. Demokrasi sejati menurutnya harus mengalihkan kekuasaan dari tangan elit politik dan ekonomi kepada rakyat pekerja biasa. Ini bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi oleh kapitalis yang menciptakan pemerintahan yang mencerminkan kepentingan mayoritas, bukan segelintir dari orang kaya. Kemudian selanjutnya adalah anti-imperialisme atau melawan dominasi asing dan kapitalis. Dipa Nusantara Aidit menentang dominasi asing yang seringkali memanfaatkan negara-negara berkembang untuk kepentingan ekonomi global kapitalis. Dalam pandangannya, demokrasi yang benar bersifat anti-imperialisme, membebaskan bangsa dari cengkraman negara-negara kuat yang hanya mengeruk sumber daya alam dan tenaga kerja. Dengan mengutamakan kemandirian, ekonomi dan politik, rakyat dapat memiliki sifat kontrol atas nasib dan bangsanya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keadilan sosial atau distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan feodalisme. Aidit menginginkan demokrasi yang menjamin keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan secara adil. Sistem feodalisme yang diwarisi dari penjajahan harus dihapuskan karena itu menciptakan ketimpangan sosial yang sangat besar. Demokrasi bagi Aidit harus menciptakan kondisi di mana semua orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesejahteraan tanpa ada yang terkekang oleh status sosial dan ekonomi atau seperti perbedaan kelas dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pemerintahan sipil militer atau dibatasi sebagai alat pertahanan, bukan penindasan. Menurut Aidit, seharusnya militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara, bukan alat penindasan rakyat. Karena dalam sistem demokrasi yang sejati, kekuasaan militer harus tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Kesimpulannya, prinsip-prinsip demokrasi
Yang sejati menurut Dipa Nusantara Aidit adalah mencerminkan komitmen yang substansial tanpa adanya perbedaan antara masyarakat, seperti perbedaan kelas contohnya. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan buruh dan petani itu sebagai kekuatan utama dari masyarakat, perlawanan terhadap imperialisme dan kapitalisme. Ini menciptakan keadilan sosial melalui penghapusan feodalisme dan distribusi kekayaan yang adil. Aidit juga menekankan pentingnya kolektivitalisme dalam pengambilan keputusan politik, pembatasan peran militer untuk menghindari perlakuan penindasan. Dalam pandangan Aidit juga, demokrasi tidak hanya tentang prosedur formal, tetapi juga mencakup perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi mayoritas seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zamzam Rahim dengan NIM akhir 089. Kesimpulannya di sini adalah DN Aidit seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yang mana beliau memberikan pandangannya mengenai pemerintahan demokrasi dalam konteks sosialisme. Sosialisme Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia kala itu, yaitu PKI, memandang demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan pemilihan umum atau presentasi rakyat, tetapi beliau juga sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin. Dalam pandangan DN Aidit, pemerintahan demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip sosialisme, di mana hal itu keadilan sosial dan pembebasan kelas pekerja menjadi tujuan utama. Aidit juga mengkritik demokrasi yang hanya berupa formalitas tanpa perubahan struktural yang substansial dalam masyarakat, yang mana menekankan bahwa demokrasi harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit pemerintahan saja. Jadi kesimpulannya, bagi DN Aidit, demokrasi harus diartikan sebagai demokrasi rakyat yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, yang memungkinkan semua lapisan masyarakat, terutama kelas pekerja, untuk memiliki kendali atas kehidupannya, politik dan ekonomi juga. Mereka juga ambil gitu. Demokrasi juga menurut Aidit tidak hanya berbicara tentang proses pemilihan umum, tapi juga tentang pemberdayaan rakyat yang seperti saya jelaskan tadi itu, serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.